Pak David. Selamat pagi. Baik Pak David, hari ini saya kebetulan menjadi observer kepada Bapak David. Sebelum Pak David melakukan supervisi, beberapa hal penting saya ingin tanyakan. Apakah boleh Pak David? Boleh. Baik Pak David, yang pertama saya ingin bertanya langkah awal dari Pak David bagaimana akan melakukan supervisi itu? Pertama saya jelaskan dulu Pak, mulai dari pemilihan topik. Kan kalau bimbingan konseling kan pemilihan materinya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi waktu sebelum menentukan topik, saya sudah memberikan asesmen namanya. Di mana asesmen itu gunanya adalah untuk mengungkap apa aja kebutuhan siswa. Jadi waktu itu di kelas 9 muncul tentang pendidikan pernikahan dini bagi anak-anak kelas 9. Dari itu pun saya menyimpulkan bahwa topik yang akan saya ambil adalah tentang pernikahan dini untuk kelas 9. Jadi bagus sekali rencana ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik. Selanjutnya Pak David, sebelum partisipasi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Pak David terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan saya supervisi. Perasaan saya kalau dari segi materi saya merasa percaya diri mungkin tepat untuk anak-anak didik saya. Ini untuk perasaan untuk tampil mungkin sedikit grogi Pak. Mungkin kan bagaimanapun juga pasti akan ada kekurangannya. Mudah-mudahan perasaan yang grogi itu tidak akan menghambat untuk proses pembelajaran yang pada kita. Amin. Mungkin ya itu mungkin saya tanyakan dulu Pak David. Mudah-mudahan sukses di supervisinya. Oke, terima kasih. Kita semua alhamdulillah karena kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan itu Bapak tentu saja mendoakan Ananda agar dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin. Untuk yang tidak ada hari ini siapa? Siapa tidak hadir? Siapa lagi? Saha. Saroti. Berdua. Siapa? Aneh. Ini sama. Apa lagi? Yoga tadi datang kan? Apa lagi? Yoga ini cabut. Apa lagi? 3 doang. Baiklah Nanda, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah materi. Membacakan apa yang akan dan ini dituliskan nama di sini. Dituliskan di sini. Halo. Nah, dulu deh. Di kolom nama pada kelompok ini Anda bikin namanya dan tugasnya juga di sampingnya. Tugasnya 2. Penulis 1 sama yang tampil kelompok 1. Jadi bikin namanya, bikin dalam kurung tugasnya apa? Apa maksudnya? Dari ada mengucapkan di dalam Selamat pagi Pak David. Luar biasa Pak David. Hari ini kita kembali menanyakan yang tentang kegiatan observasi kemarin ya Pak David. Baik Pak David, sebelumnya saya tanya dulu Pak David, bagaimana hari ini perasaan Pak David? Jujur
jujur Pak, untuk sekarang mungkin perasaan saya senang bisa ketemu dan bisa situasi dengan Bapak, karena mungkin banyak hal yang ingin saya bahas dengan Bapak. Luar biasa ya Pak David. Alhamdulillah senang bertemu dengan kami ya Pak David, terutama ada Bapak Ibu PP kita ya, Ibu ini SPD ya, sebagai PP, saya sebagai calon PDP ya Pak David. Baik Pak David, sebelum kita masuk ke yang observasi kemarin, tadi dulu saya ingin menanyakan yang observasi dilakukan yang kemarin ya Pak David. Jadi Pak David, saya ingin tahu Pak David, materi apa yang dipelajari waktu itu yang kemarin itu ya Pak David? Untuk yang materi kemarin Pak, Ya, materi yang saya pelajari mungkin sesuai dengan perangkat yang saya dapat, yaitu di sana dimana saya mempelajari terkait tentang aturan remaja yang nikah. Saya mengambil rujukannya itu dari undang-undang, kemudian dan juga mencari materi dari beberapa modul dan juga beberapa jurnal yang membahas tentang intinya yang kemarin pelajarannya itu tentang pernikahan dini ya Pak David, di mana Bapak David sudah mempersiapkan mulai dari mencari dari beberapa sumber ya Pak David, itu dari beberapa modul juga dari beberapa jurnal yang diambil ya Pak David. Oke baik Pak David, berarti yang pembelajarannya kemarin ya Pak David pasti kan ada tujuannya Pak David. Menurut Pak David, kira-kira apa tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran kemarin? Untuk tujuan mungkin saya lebih kepada memperkaya siswa kita, memperkaya siswa dengan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk perkembangan mereka. Jadi tujuan awalnya saya itu saya memberikan anak-anak ini informasi tentang pernikahan gitu kan. Kemudian juga akan saya kaitkan dengan bagaimana hubungan informasi pernikahan itu dengan umur mereka yang masih dini. Dari itu saya akan menyampaikan kepada mereka apa itu pernikahan dan bagaimana dampak pernikahan kepada anak-anak yang belum matang secara psikologi. Berarti tujuan yang Bapak David mencapai adalah anak-anak kita ini kan baru kecil atau masih remaja ya Pak David. Jadi intinya kalau pernikahan ini terjadi nanti apa dampaknya bagi anak tersebut. Jadi anak-anak itu mengerti, akan mengetahui dari apa yang Bapak David sampaikan kan. Pelajaran itu yang ingin Bapak David sampaikan. Baik Pak David, lanjutnya saya tanyakan, ada area pengembangan apa fokus menurut pembelajaran yang Bapak sampaikan, fokus pembelajaran? Oke, area yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran berarti Pak Ya, dari pembelajaran itu supaya anak itu paham apa yang ingin Bapak David sampaikan itu cepat mengerti. Berarti cara saya Pak ya. Iya, Jadi saya mencoba mengeksplorasi dari segi bidang, dari segi saya mencari materi yang mana bermanfaat bagi mereka, sesuai dengan karakteristik mereka dan sesuai dengan umur mereka, gitu kan. Kemudian saya juga akan menggunakan bentuk metode yang membuat peserta ini terlibat dalam pembelajaran dan juga bisa nantinya memacu rasa emosional atau apa namanya itu, rasa keterkaitan emosional mereka dengan diri mereka dengan keadaan sekarang untuk pernikahan ini. Bapak David area pengembangannya supaya tercapai yang diinginkan ya Pak David. Jadi tujuan yang akan dicapai itu dengan melakukan fokus area pengembangan tersebut akan tercapai dengan baik Pak David. Iya. Baik Pak David, kalau saya sebenarnya sudah saya tanya juga ya Pak David sebelum melakukan observasi ya. Saya juga ingin mengulangi kembali ya Pak David. Menurut Pak David, skala yang kalau diibaratkan dari 10 sampai 100 ya Pak David, skala yang David kira-kira dicapai dalam pembelajaran itu berapa ya Pak David?
Waktu itu saya memiliki target 70 sampai 60 sampai 70 dulu. 60 berarti sebelum melakukan proses pembelajaran yang dilakukannya Pak David. Baik Pak David, kita sekarang masuk lagi ke pasca ya Pak David. Di sini kemarin kan Bapak David sudah melakukan observasi, sudah alhamdulillah luar biasa ya Pak David. Bapak David mengajar dalam pembelajaran tersebut luar biasa sekali. Banyak sekali nampak keaktifan murid dalam berdiskusi atau berkolaborasi dalam kelompoknya, dan anak-anak itu semangat dalam belajar. Kemudian Bapak David juga dengan tugas jelas menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada peserta didik ya Pak David. Baik Pak David, kita masuk dulu di pasca observasi. Pertanyaan pertama Pak David, bagaimana perasaan Bapak David setelah pembelajaran yang dilaksanakan? Kalau secara garis besar perasaan saya cukup puas Pak. Cukup buat Pak David. Cukup masih di atas cukup Pak. Karena masih ada yang saya rasakan mungkin kekurangan-kekurangan yang mesti saya lengkapi lagi. Karena saya melihat dari reaksi-reaksi anak yang belum puas dengan saya dan itu Pak. Begitu ya Pak David, berarti masih dikatakanlah ada rasa puasnya ya Pak David. Iya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu harus kita perbaiki untuk yang akan datang ya Pak David. Baik Pak David, menurut Pak David, kira-kira apa hal yang sudah baik yang perlu diperbaiki dalam proses tersebut? Yang kurang aktif menurut Pak David, yang diperbaiki. Mungkin kalau saya lihat dari kondisi kelas kemarin Pak, ada positifnya banyak siswa yang aktif, yang terlibat dalam kegiatan. Namun ada sebagian siswa yang tidak aktif dalam kegiatan. Jadi mungkin saya rasa kurangnya di situ gitu, karena masih ada yang siswa-siswa yang cenderung abai atau tidak ikut serta dalam diskusi kelompoknya. Mungkin itu yang masih diperbaiki ke depannya. Ya Pak David, jadi semua murid atau peserta didik harus terlibat aktif dalam berdiskusi ya Pak David. Tidak hanya siswa-siswa yang tertentu saja ya Pak David. Itu yang tadi kita diperbaiki. Satu lagi Pak, mungkin dari segi materi atau dari segi bahan yang saya berikan, kan saya memberikan mereka lewat tentang berita-berita terkait dengan ini kan Pak. Ya. Mungkin dari pilihan-pilihan berita yang saya ambil itu mungkin kurang menarik bagi anak, Kurang menarik. dan kurang informatif mungkin. Karena di situ memang tidak terlalu panjang artikelnya dan juga cuman rata-rata info umum aja diberikan di situ. Mungkin ke depannya untuk perbaiki adalah saya akan mengganti dan memperbaiki sumber-sumber materi yang akan saya gunakan untuk pembelajaran. Jadi intinya ya Pak David, agar menarik peserta didik untuk pembelajaran yang disampaikan itu sesuai lah dengan materi yang sesuai dengan umurnya atau kebutuhannya ya Pak David. Tidak terlalu materinya pendek lagi, harus ditambah artikel yang lebih sesuai dengan kebutuhan tersebut. Baik Pak David, kira-kira metode pembelajaran yang dilaksanakan itu seperti apa ya Pak David yang Mungkin maksudnya metode yang dilaksanakan kemarin. Yang kemarin itu metode yang saya lakukan adalah metode studi kasus. Di mana saya memberikan kepada siswa beberapa kasus, dan kasus itu kami rekam dari dengan materi yang sudah saya berikan. Jadi saya akan ketika itu saya memberikan mereka sebuah materi itu, istilahnya itu pengetahuan dasar itu, mana pengetahuan dasar itu kita gunakan untuk kasus yang mereka bahas itu. intinya adalah Pak David membuat metode yang dalam pembelajaran itu adalah studi kasus. Bagaimana peserta didik itu bisa memecahkan yang Bapak David realisasikan dalam kasusnya dibuat ya. Jadi sudah terjadilah pembelajaran ini nanti ya Pak David. Tujuannya nanti pembelajaran yang dicapai itu pembelajaran itu tercapai nanti ya Pak David. Intinya istilahnya nanti terlibat semuanya dalam berdiskusi kolaborasi ya Pak David. Baik Pak David, menurut Pak
pelajaran yang harus dilaksanakan proses pembelajaran itu apakah supaya peserta didik itu menarik atau Menurut saya pertama yaitu sesuai dengan langkah-langkah BK untuk menentukan materi BK harus melakukan diskusi. Jadi materi yang kita buat itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itu sebelum saya membuat PPP saya sudah melakukan asesmen dan menunjukkan bahwasanya ini butuh pemasukan ini butuh informasi tentang pernikahan dini. Karena dari mereka dari asesmen itu mereka kurang paham tentang kesehatan reproduksi segala macamnya. Kemudian setelah materi yang sudah saya buat, saya memikirkan gitu kan metode mana yang membuat siswa ini terpancing aktif belajar. Metode yang mudah, yang buat, kemudian dengan ide yang dan juga berita-berita yang ada di internet. intinya sebenarnya Pak David supaya pembelajaran ini menarik atau bisa diterima dengan maksimal bagi peserta didik, strateginya yang Pak David lakukan adalah ada butuh persiapan yang lebih matang dulu ya Pak David, kemudian merancang model-model pembelajaran dengan mengambil beberapa media ya Pak David. Baik Pak David, kemudian yang saya katakan adalah apa rencana Bapak David tindak lanjut yang setelah Bapak David melakukan saya Lanjut mungkin ada dua hal. Yang pertama tentu ada lanjut terkait dengan pembelajaran kedokteran. Pertama seperti saya bilang tadi, misalnya saya akan memperkaya materi dan juga kasus-kasus yang mungkin lebih menarik pada siswa. Jadi saya akan lebih memperkaya di situ. Kemudian dari segi keduanya mungkin saya akan berbagi dengan teman-teman karena memang sedikit sekali guru BK yang berani Pak mengambil metode pembelajaran seperti ini. Karena untuk menganalisis kasus guru BK harus mempersiapkan juga banyak persiapannya Pak, gitu. Persiapan dari segi ketajaman materinya yang akan kita gunakan untuk menganalisis kasus atau dan juga dari segi pemilihan kasusnya Pak, gitu. Jadi mungkin saya akan berbagi pada teman-teman yang lain mungkin dari guru BK juga atau guru mata pelajaran lain untuk memperlihatkan bahwasanya ini asik lah gitu, asik belajar ini dengan kasus-kasusnya juga diusahakan. Anak pun juga lebih baik, anak lebih connect dengan kehidupan sehari-hari Pak. terima kasih Pak David. Jadi intinya kesimpulannya dari rencana Pak David yang pertama itu Pak David akan memperkaya ya dari materi yang disampaikan, kemudian yang kedua menganalisis dan memperbaiki sejawat atau teman di lingkungan sekolah ini ya Pak David. Baik Pak David, mungkin itu cukup dulu wawancara saya sama Pak David. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dengan ikhlas Pak David sebagai observasi Pak David dan menjadi tambahan bagi diri saya terutama untuk meningkatkan pembelajaran juga bagi Pak David dan juga bagi teman-teman. Oke Pak David, terima kasih atas waktunya.